Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara Knowledge Sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika PII pada sore hari ini, Rabu 4 November 2020. Terima kasih pada Pak Dedi Purnomo dari Pertamina yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada sore hari ini, akan bercerita tentang terminal automation depot LPG. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah bersedia untuk menyampaikan safety moment pada sore hari ini. Seperti biasanya, sebelum acara utama kita mulai, kita awali dengan safety moment. Sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Eldiansyah. Kami persilakan Pak Eldiansyah untuk menyampaikan safety moment-nya. Terima kasih. Baik, Pak Edi. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Pak. Bisa kelihatan screen saya, Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Safety moment kali ini mengenai ini catastrophic explosion terjadi di Juan Ixhuatepec, San Juan Cho di Mexico City. Itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu, tapi ini menjadi salah satu contoh lesson learned untuk proses safety di industri, karena ini sekali impact-nya sangat besar gitu. Nah, apa yang terjadi itu pada 1980-1984. Jadi ada major fire and explosion, catastrophic explosion di LPG terminal di San Juan Ixhuatepec, Mexico City. Ini menyebabkan korbannya itu tidak sedikit, sampai 500 orang meninggal dunia ketika itu, belum termasuk yang terluka. Dan seluruh terminal itu destroyed total, habis, hancur habis, dan lingkungan di sekitarnya juga terkena impact-nya. Nah, itu LPG plant ini dia disuplai dari 3 refinery. Jadi ada 3 refinery yang supply ke situ. Yang jaraknya kurang lebih 400 km menggunakan pipeline. Jadi dia ada di LPG plant itu dia punya ada 2 tangki LPG yang besar yang spherical itu ya. Ada 2 yang besar. Kemudian ada 48 silinder vessel ya. Dan kemudian ada 4 spherical tank yang kecil gitu ya. Yang tadi yang besar itu terisi 90% dan yang kecilnya 50%. Apa yang terjadi saat itu diketahui ada pressure drop di plant, tapi di control room dia operator tahu ada pressure drop, cuma nggak tahu ada di mana. Dan pressure drop juga terjadi di pumping stationnya. Nah, ternyata ada pipa yang 8 inch itu di antara spherical tank itu pecah, itu rupture. Ya, jadi pecah dan loss of containment. Kemudian operatornya ini dia tidak nggak tahu sebenarnya kenapa terjadinya pressure drop itu. Padahal pipa itu sudah pecah gitu ya. Mengakibatkan LPG release ya sekitar 5-10 menit, kemudian ada gas cloud, kemudian gas cloud ini sampai sebesar 200 kali 150 meter, besar sekali ya, karena dia tumpah gitu, ada gas cloud yang besar 200 kali 150 meter dengan ketebalan kurang lebih 2 meter ya tingginya, dan sampai ke flash stack gitu ya. Jadi gas cloud itu sampai ke flash stack dan cukup untuk ignite, jadi terbakar semua dan menyebabkan ada shock, jadi kayak pressure shock gitu ya, shock wave istilahnya.
ya menyebabkan terbakar dan terbakar karena terbakarnya tadi dari pipa tadi, dia mengimpinge ke spherical tank sendiri. Jadi si spherical tank itu yang 90% full itu tadi seperti kettle aja gitu. Jadi terbakar dari bawah ya karena jet fire, kemudian terjadi blebe. Ya, nanti saya sebutkan ada video mengenai blebe. Boiling liquid expansion and vapor explosion. Dan 15 menit kemudian blebe ini terjadi dan menyebabkan catastrophic explosion, dan dari satu vessel ke vessel yang lain terus selanjutnya sampai total hancur. Explosion itu bahkan direkod oleh di seismograph di University of Mexico. Sampai sebegitu ininya, sampai sebegitu kerasnya ya blebe-nya. Mungkin. Nah, apa lesson learned dari kejadian ini adalah bahwasannya ada kesalahan di dalam desain dari plant, terutama untuk safe distance. Jadi jarak antara vessel ke spherical tank itu tidak memenuhi kriteria safety gitu. Kemudian yang kedua, dia ada kesalahan dari emergency isolation. Jadi sistem sectionalization-nya kalau terjadi kebocoran, apa yang harus di-isolate, kemudian containment-nya dikurangi, kemudian di blow down. Kemudian yang ketiga, pada saat terjadi loss of containment, dia tidak sistem firefighting-nya tidak mencukupi, termasuk water spray system-nya tidak cukup untuk pendinginan. Dan yang terakhir itu dia tidak mempunyai fire and gas detection system, ya. Jadi mestinya kebocoran ini bisa dideteksi sedemikian rupa dan cepat diantisipasi. Nah, mungkin saya coba sedikit share, ada sedikit video cuma 1 menit saja, melihatkan apa yang terjadi kalau ada blebe. Sebentar, saya coba ini kan. Nah, ini bisa kelihatan videonya layar saya, Pak, ya? Bisa kelihatan. Kalau videonya belum kelihatan, gambarnya aja nih. Oh ya udah Pak, udah. Ya. We filled this tank with liquid fuel about halfway, and now we're starting to fill it with propane to pressurize it. It also dissolves into the liquid fuel. Once we release this valve, it'll all shoot into the air and boil and expand outward and then burn. Watch this. Controlled lever. It's going to get hot. Nah, ini kira-kira inisial kalau terjadi boiling liquid expansion itu. Ya, jadi liquid yang di dalam kettle itu, di dalam spherical tank itu mulai mengembang, dia expand, kemudian katupnya membuka dan terbakar. Dan ini yang terjadi di San Juan, Meksiko. Nah, sehingga menyebabkan banyak fatality dan kerusakan total dari facility. Demikian safety moment sehari ini, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment yang kali ini terkait dengan LPG tank. Baik, langsung kita mulai acara pokok kita. Kita serahkan acara ini kepada Pak Dedi Purnomo. Silakan Pak Dedi. Ya, baik. Pak Edi, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Pak, ya? Masih kurang keras nih sepertinya, Pak. Kurang keras ya, Pak? Ya. Apa sudah cukup, Pak? Ya, sudah. Oke.
Ya, mohon maaf Pak karena ini lagi tadi kebetulan ada kegiatan di lapangan, jadi pas saya lihat waktunya sudah agak mepet, jadi saya numpang kantor di SPBU ini Pak. Jadi mohon maaf kalau Oke. Ya. agak rame sedikit. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Edi Laksono dan rekan-rekan dari PII, khususnya dari BKTF, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar kali ini. Jadi mohon maaf sekali lagi karena saya harus menggunakan masker karena memang posisinya saya lagi di luar. Mungkin jadi kalau misalkan ada noise ataupun suara-suara yang kurang jelas, jadi mohon maaf sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari PII, khususnya dari BKTF, telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing knowledge apa sedikit yang saya ketahui tentang depot LPG, khususnya dari sisi operasional dan terminal automation system. Jadi mungkin lebih banyak ke arah operasional dan otomasi nantinya yang mungkin saya akan coba jelaskan sharing seperti apa kurang lebih di depot LPG di Pertamina itu sendiri dan sistem otomasinya kurang lebih seperti apa. Baik, Bapak Ibu, karena mungkin ini sudah jam 4 kurang 10 ya, jadi izin saya screen share, Pak. Ya, silakan Pak. Apakah sudah muncul, Pak? Sedang, ya sudah. Sudah, Pak ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah muncul. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih banyak sharing ya, cerita mungkin ya, lebih ke diskusi terkait dengan operasional dan terminal automation system atau biasa di Pertamina yang lebih akrab disebutnya dengan TAS ya, lebih familiar. Jadi terminal automation system kita singkat dengan TAS, depot LPG. Mungkin di sini juga ada beberapa rekan-rekan dari Pertamina, saya lihat namanya beberapa saya kenal, jadi mungkin sambil sharing nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke operasional, depot LPG itu seperti apa dan sistem TAS-nya akan seperti apa, mungkin lebih dahulu baiknya kita mengenal terlebih dahulu LPG itu kurang lebih seperti apa. Karena memang kalau kita tidak mengenal barangnya yang akan kita kelola seperti apa, ini kan kita agak cukup rumit ini menentukan operasional akan seperti apa dan istilahnya sistem otomasinya akan seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, saya jelaskan lebih dahulu terkait dengan LPG. Jadi LPG itu sendiri secara definisi adalah gas hidrokarbon yang dicairkan yang merupakan hasil produksi dari kilang minyak maupun kilang gas. Jadi memang ada dua sumber, baik itu dari kilang minyak ataupun kilang gas, atau lebih banyak disebut dengan kilang LNG ya. Dengan komponen utama yaitu gas propan C3H8 dan C4H10. Jadi kita sebutnya biasanya dengan propan dan butan. Jadi secara umum baik di Indonesia maupun di dunia internasional, jadi LPG ini ya hanya dua ini atau campuran dari keduanya. Nah, berikut di bawahnya jadi memang terdapat sesuai dengan definisinya tadi, terdapat 3 jenis LPG berdasarkan komposisinya. Ada LPG propan, jadi sudah jelas ini komponen utamanya adalah C3H8, terus ada LPG butan, ini komponen utamanya adalah C4H10, dan LPG mix, ini adalah campuran dari C3H8 dan C4H10 atau campuran dari propan dan butan. Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang sering pakai di rumah untuk memasak, nah ini adalah jenis yang ketiga adalah LPG mix. Itu sudah dicampur antara propan dan butan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan caranya untuk mencairkan, tadi sudah disebutkan bahwa LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan. Jadi ada dua jenis LPG, yaitu LPG refrigerated dan LPG pressurized. LPG refrigerated ini sendiri adalah LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan, Bapak Ibu. Jadi untuk mencairkan gas LPG ini kita lakukan pendinginan
kurang lebih untuk propan itu di minus 40 derajat dan untuk butan itu di minus 10 derajat. Nanti mungkin bisa kita lihat lebih detail ya. Yang kedua adalah LPG pressurized. Nah, ini dicairkan dengan cara ditekan. Nah, mungkin ini yang akan lebih familiar ya, Bapak Ibu lebih familiar di rumah kalau punya tabung LPG, itu adalah isinya LPG pressurized. Jadi yang kita cairkan dengan cara ditekan. Nah, untuk sebelum melangkah ke operasional ataupun untuk menentukan safety, baik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heldiansa ya terkait dengan safety. Jadi sebelum kita menentukan standar-standarnya, sebelum kita menentukan otomasinya harus seperti apa, proteksinya seperti apa, memang kita harus terlebih dahulu mengenal pasti spesifikasinya seperti apa. Jadi kurang lebih Bapak Ibu seperti ini spesifikasi dari LPG khususnya di Indonesia. Jadi spesifikasi LPG di Indonesia ini sudah diatur oleh pemerintah itu melalui keputusan Dirjen Migas nomor 116 tahun 2020. Nah, ini terkait dengan standar dan mutu spesifikasi bahan bakar jenis LPG yang dipasarkan dalam negeri. Nah, ini adalah spesifikasi LPG mix seperti yang tadi saya sampaikan bahwa LPG mix ini adalah campuran dari propan dan butan. Mungkin bisa kita lihat di bagian komposisi ini ada C3 dan C4 itu kurang lebih campurannya adalah minimal 97%. Tapi best practice di spesifikasi ini memang tidak dijelaskan berapa propannya, berapa butannya, tetapi best practice di lapangan kita selalu mencampurkan itu kurang lebih 50%. Kurang lebih kasarannya seperti itu. Nah, untuk lain-lain ini untuk beras jenis relatif ini tergantung komposisi dan tergantung bahan baku karena komposisi ini sangat menentukan tekanannya. Tetapi yang dibatasi oleh rekan-rekan dari migas dari pemerintah adalah tekanan maksimumnya, yaitu pada temperatur 100 derajat Fahrenheit itu tidak boleh lebih dari 145 PSIG. Kurang lebih itu mungkin yang yang penting terkait dengan spesifikasi LPG mix. Di sini juga poin 7 ada etil butir merkaptan. Ini adalah zat pembau. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tercium bau LPG, nah karena memang itu sengaja ditambahkan zat mercaptan namanya. Jadi untuk safety-nya kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah untuk propan, spesifikasinya juga diatur oleh Dirjen Migas sama melalui SK nomor 116. Jadi ini yang berbeda adalah komposisinya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini LPG propan benar-benar dibuatnya dari propan atau C3H8. Jadi ini dibatasi minimalnya adalah 95% kandungan propannya, sedangkan yang lain ini 2,5 dan lain-lain. Sama halnya dengan LPG mix, batasan yang diutamakan dalam hal ini adalah tekanan uap. Jadi tekanan uap ini yang dibatasi maksimal adalah 210 PSIG untuk LPG propan. Sebenarnya ini spesifikasinya masih ada lagi, tapi tidak saya tampilkan semua karena mungkin yang yang cukup signifikan atau yang perlu kita ketahui mungkin poin 1 sampai 7 ini saja. Nah, ini untuk butan. Bedanya itu tadi, ini komposisinya adalah butan, minimal 95% butan, dan tekanannya itu berada di maksimal kurang lebih 70 PSIG. Ini kalau satuan bar kurang lebih di temperatur di temperatur lingkungan kurang lebih sekitar 3 bar atau 3 kiloan kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedikit mungkin terkait dengan karakteristik LPG itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ini kalau misalkan melihat LPG dalam tabung kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua bentuk LPG di dalam wadahnya, khususnya ini di dalam tabung. Contohnya itu ada bentuk cairan dan yang satu lagi adalah bentuk uap. Jadi memang kalau misalkan di dalam tabung itu kita goncang-goncang seperti ada air, nah itu memang itu adalah cairan LPG-nya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan karakteristiknya sendiri, nah ini yang pertama berbentuk cair di dalam wadahnya atau di dalam tempatnya, itu memang bentuknya cair karena sesuai dengan definisinya itu kita cairkan, gas yang kita cairkan. Yang kedua ini jelas mudah terbakar, namanya juga bahan bakar, jelas ini material atau bahan yang mudah terbakar.
Yang ketiga adalah tidak berbau. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita menambahkan zat mercaptan kepada LPG. Jadi memang pada dasarnya LPG ini begitu kita peroleh dari kilang ataupun dari baik dari kilang minyak ataupun dari kilang gas, side produk dari LNG ya, itu memang LPG ini tidak berbau. Jadi karena untuk alasan safety, jadi supaya lebih mudah dideteksi apabila terjadi kebocoran. Nah, oleh karena itu sesuai dengan regulasi pemerintah, kita tambahkan bau di dalam LPG itu dengan menambahkan zat mercaptan. Yang keempat, karakteristiknya adalah LPG bertekanan tinggi, jadi di dalam temperatur lingkungan kurang lebih sekitar 5-8 bar, ini bervariasi tergantung dengan temperatur dan bahan bakunya tadi, komposisinya ini sangat berpengaruh. Jadi kurang lebih secara best practice-nya itu sekitar 5-8 bar untuk LPG mix, karena memang yang kita kenal di Indonesia yang kita pakai untuk masyarakat Indonesia sendiri untuk bahan bakar itu adalah LPG mix. Yang kelima sifatnya adalah menekan segala arah. Nah, ini karena memang cara mencairkannya adalah ditekan, ya memang ini sifatnya adalah menekan ke segala arah. Terus yang ketujuh adalah mudah menguap. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kebocoran dari LPG di dalam tabung, nah ini dalam waktu yang singkat ini sudah akan menguap dan istilahnya tidak seperti minyak ya yang bocor kemudian netes begitu. Nah ini sangat berbeda. Jadi begitu bocor dia akan langsung menguap, hilang di udara, kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin yang paling penting juga, berat jenis lebih besar daripada udara. Jadi mungkin Bapak Ibu ini mungkin salah satu poin yang cukup penting juga. Jadi memang berat jenis atau density dari LPG ini adalah lebih besar daripada udara di sekitar kita. Jadi kalau misalkan ada kebocoran LPG, dia akan cenderung gasnya ini turun ke bawah. Jadi kalau misalkan posisi kita berdiri tidak tercium, nah kalau misalkan kita jongkok itu lebih tercium ya karena memang sifat dari LPG ini sendiri berat jenisnya itu lebih besar daripada udara, kurang lebih seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, lanjut mungkin ini adalah pola operasional distribusi LPG khususnya di Pertamina ya Bapak Ibu. Jadi sampai LPG tadi bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat, kurang lebih overall prosesnya seperti ini. Jadi ada dua sumber LPG di Indonesia ini, yang pertama impor, yang kedua adalah dari kilang BBM atau kilang gas. Nah ini side product dari kilang BBM atau kilang gas, cuma memang komposisinya saat ini lebih banyak impor ya, karena memang produksi yang ada di kilang kita tidak mencukupi kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi demand-nya sangat besar, sedangkan produksi kilangnya juga tidak terlalu besar. Oleh karena itu sebagian besar LPG yang sampai di kita itu sebagian besar sumbernya adalah impor. Baik, selanjutnya dari dua sumber ini, baik itu impor maupun kilang gas, kemudian akan ditransfer ke depot LPG ataupun STS. Jadi kita ada beberapa penyimpanan LPG khususnya di nasional ya, itu berupa depot LPG refrigerated, yang penyimpanan depot LPG dalam skala besar, kurang lebih seperti itu, depot LPG refrigerated ataupun STS. STS ini kita simpan LPG-nya di kapal. Jadi kita punya floating storage di beberapa perairan di Indonesia untuk menyokong atau mensupport kebutuhan LPG masyarakat nasional dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih seperti itu. Kalau sumbernya dari kilang, biasanya kita transfernya by piping nih ke depot. Tapi kalau misalkan sumbernya impor, biasanya kita transfer melalui jetty, nanti baru di discharge ke tangki-tangki yang ada. Biasanya lebih banyak penyimpanan yang besar seperti ini dalam bentuk refrigerated. Jadi tadi disampaikan ada refrigerated, ada pressurized. Jadi di skala yang besar ini, penyimpanan skala besar ini lebih ke arah refrigerated. Nah, dari hub ini, hub yang depot LPG yang besar refrigerated atau STS ini kemudian dibawa lagi melalui kapal itu menuju depot LPG pressurized yang mungkin lebih kecil ya, kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan depot LPG refrigerated atau STS tadi. Nah, ini biasanya kita bawa dengan menggunakan kapal semi ref
Kapal semi refrigerated ini kapasitasnya lebih kecil dari kapal impor, biasanya hampir setengahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bawa dengan kapal lagi dari depot besar ke depot kecil untuk selanjutnya dari depot-depot LPG pressurized ini. Jadi Bapak Ibu, ini awalnya refrigerated, ini kita kita ubah menjadi pressurized. Nah, ini ada nanti mungkin teknisnya saya jelaskan lebih detail ya terkait dengan mengubah refrigerated menjadi pressurized-nya seperti apa. Ya, dari depot LPG pressurized ini kemudian ditransfer menggunakan skid tank. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu sering melihat ada mobil tangki di jalan, ada tulisannya LPG ya. LPG Pertamina itu adalah salah satu moda angkutan kita, skid tank, untuk mengangkut LPG dari depot LPG pressurized tadi itu menuju ke bottle filling plant, atau mungkin yang sering Bapak Ibu lihat itu tulisannya adalah SPBE ya, stasiun pengisian bulk LPG. Nah, itu adalah plant atau tempat di mana kita mengisikan LPG tadi ke dalam tabung-tabung. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari tabung-tabung ini, dari bottle filling plant ini nanti akan ditransfer ke agen dan kemudian akan ditransfer ke outlet. Nah, baru kemudian akan sampai ke Bapak Ibu semuanya, konsumen-konsumen rumah tangga khususnya, kurang lebih seperti itu. Jadi selain juga ada konsumen rumah tangga seperti ini, kita juga ada beberapa konsumen industri yang kita layani dengan menggunakan skid tank, ataupun ada yang kita juga layani menggunakan piping, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bicara tentang depot LPG, sesuai dengan topik ya, sesuai dengan temanya operasional depot LPG. Jadi sebenarnya depot LPG itu apa? Jadi depot LPG itu pada umumnya merupakan fasilitas atau tempat untuk melakukan penerimaan, penimbunan, ini istilah kami ya, penimbunan ini maksudnya adalah penyimpanan dan penyaluran LPG. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi depot LPG itu berfungsi untuk menerima LPG dari kilang maupun dari kapal impor sesuai dengan proses bisnis yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua, berfungsi untuk menyimpan LPG dalam jumlah besar. Nah, ini sebagai cadangan stok nasional ya Bapak Ibu. Jadi overall di seluruh Indonesia kurang lebih kita punya 20-an depot LPG ya. Baik itu yang refrigerated maupun pressurized, itu kurang lebih 20-an depot tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga poinnya terkait dengan depot LPG. Umumnya depot LPG ini terletak di daerah yang berbatasan dengan laut maupun sungai dan memiliki dermaga sebagai sarana untuk sandar kapal pada saat melakukan aktivitas discharge. Nah, jadi memang desain depot ini letaknya ada di pesisir pantai, biasanya pesisir pantai atau di sungai. Nah, untuk beberapa case wilayah yang cukup garis pantainya juga sulit, itu biasanya kita transfernya melalui sungai. Contohnya di Kalimantan. Jadi karena memang untuk mencapai pelosok-pelosok Kalimantan itu cukup sulit, jadi beberapa depot LPG ini kita supply dengan kapal melalui sungai-sungai yang ada di daerah tersebut, kurang lebih seperti itu. Yang keempat poinnya adalah depot LPG berfungsi untuk menyalurkan LPG ke bottle filling plant. Tadi sudah dijelaskan sesuai dengan proses bisnis dari depot LPG, sebenarnya tugasnya adalah untuk menyalurkan LPG ke SPBE tadi ya, SPBE atau bottle filling plant lah istilahnya, melalui skid tank atau mobil tangki. Nah, yang terakhir, depot LPG dengan kapasitas besar ini juga menyalurkan LPG ke depot lainnya dengan kapasitas yang lebih kecil menggunakan kapal. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada depot refrigerated yang kapasitasnya cukup besar, dan itu berfungsi sebagai hub atau terminal hub LPG yang kemudian akan istilahnya menyalurkan LPG lagi ke depot-depot yang lebih kecil ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini jenis depot LPG tadi sudah disampaikan, ada dua. Jadi berdasarkan tipe tangki penyimpanannya dibagi dua depot LPG. Yang pertama depot LPG pressurized. Nah, ini cara produksi LPG-nya, membuat LPG-nya menjadi cair itu dengan cara ditekan. Itu ada di depot LPG pressurized. Dan depot LPG refrigerated. Nah, ini menyimpan LPG dengan cara didinginkan. Jadi kalau secara bentuk, karena dia untuk depot pressurized, karena dia adalah pressurized dan pressure-nya cukup tinggi, ini bentuk tangkinya adalah spherical. Tadi sudah dijelaskan di safety post tadi, ada tangki spherical ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, tangki spherical bentuk bola. Nah, untuk
depot LPG refrigerated sendiri karena dia disimpan, LPG-nya disimpan dengan cara didinginkan, jadi tangkinya ini tangki non pressurized, jadi tidak bertekanan, ada tekanan tapi tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 0,15 kg. Nah ini tangkinya cukup bentuknya seperti tangki BBM biasa, jadi ini tidak perlu treatment apa ya istilahnya harus membuat tangki dengan bentuk bola, kurang lebih seperti itu. Nah ini depot LPG pressurized. Secara pengertiannya umumnya menggunakan tangki spherical, tangki bola, untuk mengakomodir tekanan LPG yang cukup besar. Jadi sudah disampaikan tadi karena memang ini pressurized, dicairkan dengan cara ditekan, tekanannya cukup besar, jadi untuk membagi tekanannya ke segala arah supaya tangkinya bisa menahan tekanan-tekanan tersebut, jadi kita desain memang tangkinya adalah pressurized. Ada juga depot LPG yang mungkin kapasitasnya kecil, itu ini biasanya ada di daerah-daerah pelosok ya yang cukup jauh, biasanya ada di Indonesia Timur, itu ada beberapa yang menggunakan tangkinya itu adalah tangki horizontal. Nah kalau misalkan kasarannya ini bentuknya seperti kapsul kayak gini. Nah ini tangki horizontal, ini biasanya untuk kapasitas kecil. Paling besar kurang lebih sekitar 125 ton atau 150 ton, kurang lebih ini kapasitasnya. Nah untuk desainnya sendiri, tangki-tangki ini biasanya kita desain di pressure 18 kg. Kurang lebih 18 untuk desain tangki ini dengan mempertimbangkan tekanan paling tingginya ya, tekanan LPG paling tinggi itu adalah propan, itu kurang lebih 12 kg atau 12 bar. Itu kalau kita kali 1,5 ya kurang lebih jadinya 18 kg. Nah, kapasitas tangki LPG pressurized yang paling besar saat ini kurang lebih 2.500. Jadi karena bentuknya bola, jadi cukup sulit untuk membuat tangki ini kapasitasnya lebih besar. Jadi ini mungkin salah satu kekurangan depot LPG pressurized ya. Dia membutuhkan effort yang cukup besar untuk membuat tangki yang lebih besar. Jadi sampai saat ini kapasitas tangki LPG pressurized yang kita punyai adalah 2.500 metric ton. Ini memang ada beberapa depot yang kita lagi develop, tangkinya kita naikkan ke 3.000 metric ton, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk standar desain ini, desain sendiri ini kita mengikuti standar dari ASME ya, ASME Section 8, baik itu divisi 1 atau maupun divisi 2, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua, tipe depot sendiri itu adalah depot LPG refrigerated. Jadi ini karena kita menyimpan LPG ini dalam dengan cara dicairkan, jadi di tangki ini sebenarnya agak cukup rumit sistemnya karena memang tidak seperti tangki pressurized, lebih rumit karena kalau tangki pressurized kan cukup ditekan, didiamkan di situ aja, tidak perlu treatment yang lebih rumit lagi. Nah, sedangkan tangki LPG refrigerated memang bentuknya seperti tangki BBM biasa ya, tangki biasa atau tangki air biasa kurang lebih seperti ini. Dan dia salah satu keunggulannya adalah bisa menyimpan LPG dalam jumlah besar karena bentuknya silinder aja ya kurang lebih seperti ini. Jadi dari sisi konstruksi tidak terlalu sulit, makanya biasanya untuk tangki refrigerated ini kapasitasnya kurang lebih 44.000 metric ton. Nah, hanya saja untuk menyimpan atau menjaga LPG ini supaya tetap dingin. Jadi untuk propan tadi seperti yang saya sampaikan, ini disimpan, dijaga temperaturnya di suhu minus 40 derajat. Nah ini minus 40 derajat, sedangkan tangki butan itu dijaga pada temperatur minus 10 derajat. Jadi kalau untuk LPG refrigerated, kita tidak ada yang namanya mix ya, jadi kita pisahkan antara propan dan butannya. Jadi masing-masing tangki terpisah, ada di dua tangki ini, dan pressure desainnya kurang lebih sekitar 0,15 kilo, 0,153 kilogram. Nah, memang seperti yang saya sampaikan, jadi dibandingkan dengan tangki pressurized, kapasitasnya ini jauh lebih besar. Cuma memang satu ini membutuhkan treatment yang khusus ya, karena memang harus selalu dalam kondisi dingin di temperatur minus 10 dan minus 10 derajat tadi. Secara
efektivitas penyimpanan ya ini memang sangat efektif karena bisa menyimpan dalam jumlah besar, namun memang dibandingkan dengan depot LPG pressurized tadi biaya operasionalnya memang ini cukup tinggi, terutama biaya operasional untuk proses pendinginan tangkinya. Nah, mungkin Bapak Ibu itu terkait dengan depot LPG ya, kurang lebih perkenalan terkait dengan depot LPG. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke bagian operasional. Nah, ini jadi seperti tadi yang disampaikan, sebenarnya operasional di depot LPG itu intinya cuma 3, P3. Jadi penerimaan, penyimpanan atau penimbunan, dan selanjutnya adalah penyaluran. Jadi overall operasional di depot ini hanya 3 ini. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Nah, ini yang pertama adalah proses penerimaan. Jadi karena memang tadi ada 2 jenis LPG, baik itu pressurized dan itu refrigerated, dan kebetulan Pertamina dua-duanya juga punya. Jadi ini kita bahas dulu terkait dengan penerimaan LPG pressurized ya. Jadi penerimaan LPG pressurized ini biasanya umumnya kita terima dari kapal, tapi untuk ada beberapa case yang kita terima LPG pressurized ini dari kilang minyak. Contohnya di kilang RU3 ya, RU3 Pelaju, RU4 Cilacap, RU6 Balongan, dan Balikpapan itu kita juga ada produksi LPG di situ. Jadi kita terimanya by piping. Tetapi secara umum sebagian besar karena memang LPG ini sebagian besar ya 70-80% adalah impor. Jadi memang kegiatan penerimaan kita itu lebih banyak menggunakan kapal. Jadi dari kapal, kemudian sandar di jetty. Ini ada dua jalur. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di sifat-sifat LPG ya, di karakteristik LPG di dalam wadahnya itu ada dua fasa, ada fasa cair dan ada fasa gas. Nah, oleh karena itu makanya setiap kegiatan transfer itu selalu kita buat 2 line nih. Ada satu line liquidnya dan satu lagi line line vapor atau line untuk uapnya atau gasnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari kapal ini untuk proses penerimaan itu kurang lebih menggunakan pompa kapal ya. Jadi di dalam kapal-kapal LPG ini sudah disediakan pompa. Jadi dari kapal ini kemudian dipompa liquidnya melalui liquid loading arm ini dipompa. Maaf ini panahnya salah. Jadi ini panahnya ke arah tangki. Jadi di kapal dipompa kurang lebih sekian, maaf ini juga kurang lebih 150 ya, ini yang benar 150 metrik ton per jam, kurang lebih itu menyesuaikan pompa kapal. Jadi kalau pompa kapalnya 150 ya 150, tetapi best practice-nya memang kita batasin kurang lebih di 150 metrik ton per jam. Nah ini kita pompa ke sini. Nah karena pada saat kita pompa ini ada tekanan ya, ada tekanan di sini, tekanan makin naik, makanya kita kembalikan pressure yang kenaikan pressure-nya ini melalui line vapor return ini. Jadi gasnya kita kembalikan ke kapal. Jadi ini seolah-olah ada sirkulasi kurang lebih seperti itu. Liquidnya masuk, vapornya akan kembali ke kapal. Jadi ini untuk menjaga supaya tangkinya juga tidak tekanannya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk discharge pressure sendiri dari kapal ini juga bervariasi tergantung dari pompa kapal, tapi umumnya biasanya di 11 sampai 14 kg. Nah, ini tergantung juga dari kondisi pressure tangki penerimanya. Jadi kalau memang pressure-nya sudah tinggi di tangki sini, di tangki penerima, biasanya di kapal juga akan menaikkan pressure discharge-nya. Sedangkan untuk kapasitas kapalnya sendiri yang biasa kita pakai untuk pengangkutan LPG pressurized ya untuk discharge itu kurang lebih mulai dari 500 sampai 2.500 metrik ton. Jadi kapal LPG pressurized yang paling besar itu kurang lebih 2.500 metrik ton. Oke, lanjut. Ini untuk penerimaan kapal LPG refrigerated. Nah, ini khusus untuk LPG refrigerated ya Bapak Ibu. Jadi sama juga sebenarnya ini biasanya proses penerimaan kapal LPG refrigerated ini adanya di depot-depot yang terima kapal impor. Nah di sini ada VLGC, Very Large Gas Carrier. Ini biasanya kapasitasnya 40-an ribu metrik ton juga, 40-an ribu. Masing-masing kompartemen ada propan 20.000 dan ada butan 20.000, kurang lebih kapasitasnya seperti itu. Proses bongkarnya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang pressurized.
Hanya saja ini karena bentuknya ini liquid dingin ya, dingin. Jadi ini kita masukkan ke tangki refrigerated. Kurang lebih kita bongkar itu dari kapal, pompa kapal sekitar 550 metric ton per jam. Untuk discharge pressure sendiri biasanya dari kapal bisa menyesuaikan, ini tergantung dengan posisi tangki penerima ataupun dengan panjang lainnya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kapasitas sendiri itu sekitar 20 sampai 22.000 masing-masing kompartemen. Jadi biasanya kapal VLGC ini ada 2 kompartemen, jadi totalnya kurang lebih sekitar 44.000 maksimal untuk kapal very large gas carrier. Konsepnya sama, jadi dari kapal dipompakan liquidnya menuju refrigerated tanki. Refrigerated tank ini karena di sini memang seperti yang tadi saya sampaikan, LPG itu ada 2 fasa ya. Di dalam tangki refrigerated pun tetap ada fasa liquidnya dan ada fasa gasnya juga. Nah, karena ini juga seolah-olah tangki ini ditekan, sedangkan ini adalah tangki refrigerated yang desainnya tadi cuma 0,15 ya, 0,15 kilo, maka vapornya atau uapnya, kelebihan dari tekanan dari uap ini kita kembalikan ke kapal. Ini menggunakan blower. Nah, oh ya, saya lupa tadi Bapak Ibu. Jadi setiap proses transaksi ini, setiap proses discharge ataupun loading ini, baik itu pressurized tadi ataupun maupun refrigerated, ini kita ada metering di masing-masing lainnya, baik itu untuk liquidnya, baik dan itu vapornya, kurang lebih seperti itu. Untuk liquid kurang lebih sekitar 550 ton per jam, sedangkan untuk vapor kurang lebih sekitar 2,2 ton per jam. Itu aliran baliknya ke kapal. Jadi ini untuk istilahnya line vapor return ini adalah untuk membalance tekanan yang ada di tangki penerima dan tekanan dari tangki penyerah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, setelah penerimaan, kemudian kita simpan LPG tersebut sebelum disalurkan ke depot-depot LPG yang lebih kecil ataupun ke bottle filling plant. Nah, ini adalah proses penyimpanan LPG refrigerated. Kurang lebih ini adalah sistem di depot LPG Tanjung Sekong ya. Tanjung Sekong itu ada di Banten ya, Merak, dekat Merak situ. Nah, ini salah satu depot LPG terbesar kita dengan kapasitas 88.000 ton plus tangki pressurized kurang lebih 10.000 metric ton. Nah, itu salah satu depot terbesar kita. Kita punya 2 depot terbesar, itu ada di Tanjung Sekong salah satunya dan di Tanjung Uban. Nah, 2 depot tadi itu yang menyangga stok nasional kurang lebih. Tanjung Uban untuk mensuplai wilayah Sumatera dan Tanjung Uban itu ada di Kepulauan Bintan, Bapak Ibu, dekat Batam ya. Nah, yang kedua adalah Tanjung Sekong ini untuk mensuplai wilayah Jawa. Sedangkan lain-lain kita juga ada ship to ship ya, ada kapal floating storage yang kita simpan di beberapa perairan di Indonesia, khusus juga untuk mensuplai Indonesia Timur ya. Kita ada floating storage di situ untuk mensuplai atau mensupport kebutuhan LPG di Indonesia Timur. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ini konsep penyimpanan sebenarnya LPG refrigerated itu kita punya 2 teknologi, cuma mungkin di sini saya sampaikan untuk teknologi yang paling baru saja, karena memang 2 depot tadi antara Tanjung Uban dan Tanjung Sekong ini 2 sistem yang sangat berbeda. Mungkin sedikit saya sampaikan kalau untuk yang operasional penyimpanan di depot LPG Tanjung Uban itu kita ada sistem pendinginannya, ada yang dinamakan sistem reliquefaction system. Jadi meliquidkan kembali BOG atau boil off gasnya ini. Jadi uap-uap LPG yang menguap karena temperatur ini kemudian kita liquidkan lagi melalui reliquefaction system, itu yang ada di Tanjung Uban. Cuma memang untuk meliquidkan kembali si LPG itu satu butuh biaya operasional yang cukup tinggi karena memang itu adalah butuh energi yang cukup tinggi untuk meliquidkan kembali. Jadi kita menggunakan ada 3 stage kompresor di situ untuk meliquidkan kembali si propan atau butan yang menguap, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teknologi yang terbaru, ini ada di depot LPG Tanjung Uban. Nah, ini kita menggunakan BOG kompresor saja karena memang secara proses bisnisnya LPG refrigerated itu kan akan kita produksi, ujung-ujungnya kita produksi menjadi LPG pressurized yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini kurang lebih
penyempurnaan dari sistem yang ada di Depot Tanjung Uban yang sebelumnya yang teknologi lama. Jadi BOG di sini bagaimana cara kita menjaga temperatur di sini, salah satunya dengan cara menjaga tekanannya ya tetap di bawah 0,153 tadi. Nah, caranya adalah apabila ada cairan atau liquid LPG yang menguap, nah ini kita hisap dengan menggunakan BOG kompresor. Kita hisap kapasitasnya kurang lebih masing-masing 4,5 ya, ada 3, 2 operasional dan 1 sebagai cadangan. Nah, ini kita hisap. Ini kita hisap gasnya tadi, boil off gasnya, uapnya kita hisap. Di sini juga ada kondensor, kemudian kita pompakan ya, kita pompakan itu menuju ke tangki LPG mix. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, di Depot Tanjung Sekong itu selain ada tangki refrigerated, juga ada tangki LPG mix untuk memproduksi LPG pressurized ini yang bermula dari BOG drum ini, BOG ini boil off gasnya yang kita konversi jadi LPG pressurized ya dengan cara ditekan tadi. Nah, ini ada 2 jalur. Apabila memang ini kapasitasnya sudah berlebih, mungkin karena tekanannya cukup tinggi di sini, jadi untuk abnormal case-nya itu sebagian kita akan lakukan flaring ya. Di situ ada fasilitas safety-nya, ada flare stack. Kebetulan tipenya adalah ground flare ya, ground flare di Tanjung Sekong. Jadi apabila pressure tangki sudah berlebih, nah ini akan membuka ini, jadi kita larikan si kelebihan pressure tadi ke flare, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk proses normalnya ini tangki kita jaga pressure-nya dengan cara kita hisap dengan BOG kompresor, dan kita larikan nanti ujungnya untuk memproduksi LPG mix, kurang lebih seperti itu. Nah, ini setelah tadi membahas penyimpanan, saya rasa yang pressurized tidak perlu dibahas ya, karena memang setelah dari produksi ini, produksi LPG pressurized ini, jadi tidak diperlukan treatment khusus untuk LPG pressurized, jadi sekedar ya disimpan aja, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya adalah operasional penyaluran. Tadi penerimaan sudah, penyimpanan sudah. Nah, ini yang ketiga adalah penyaluran. Yang terakhir adalah penyaluran. Penyaluran di depot itu ada 2, yaitu penyaluran ke kapal ataupun penyaluran ke mobil tangki ya. Mobil tangki itu yang nantinya akan dibawa ke SPBE tadi, stasiun pengisian bulk LPG atau bottle filling plant. Nah, ini kita bahas yang ke kapal dulu. Jadi ini kapal sendiri itu ada 2 jenis. Ada kapal yang yang refrigerated, ya, ada refrigerated atau semi ref, ada juga yang kapal pressurized. Nah, kapal refrigerated ini sama sebenarnya dengan tangki ini pola penyimpanannya. Jadi dia menyimpan LPG dalam bentuk refrigerated ya. Sebenarnya ini sistemnya sederhananya untuk bongkar kapal, istilahnya untuk loading ke kapal refrigerated, kita ada pompa ini, ada backloading pump. Karena kapal refrigerated itu biasanya ada 2 kompartemen itu propan, ada kompartemen butan, jadi biasanya ada 2 kali transfer nih, ada 2 kali transfer. Jadi C3-nya lebih dahulu atau C4-nya terlebih dahulu. Jadi pada saat ini backloading, ini ada pompa backloading, kita alirkan ke kapal. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi. Di sini juga ada blower untuk membalance tangki kapal dengan tangki yang ada di darat. Jadi tangki kapal dan tangki darat ini supaya tidak ada perbedaan tekanan yang signifikan, supaya tangkinya tetap aman, kurang lebih seperti itu. Ini rate-nya sekitar 420 ton per jam, sedangkan ada rate vapor baliknya itu sekitar 1,4, kurang lebih seperti itu. Sama halnya dengan yang C3, ini butan juga sama, dipompa melalui backloading pump ke kompartemen butan. Nah, nanti vapornya juga akan kembali ke tangki refrigerated tadi, tangki refrigerated butan. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah penyaluran LPG ke kapal pressurized. Nah, karena memang ini kapalnya adalah pressurized, jadi kapal pressurized ini memang desainnya berbeda dengan kapal refrigerated, yang mana kapal refrigerated itu kan didesain untuk bisa menerima pressure minus 40 dan minus 10, sedangkan kapal LPG pressurized ini
ini tidak didesain atau tangkinya tidak didesain untuk menerima tekanan minus. Jadi dia plus, harus positif. Temperaturnya harus positif. Nah, karena temperaturnya harus positif sampai di tangki-tangki kapal LPG pressurized ini biasanya ada dua kompartemen biasanya kapal yang LPG mix kurang lebih maksimal 2.500 metric ton. Jadi karena untuk mengubah si LPG tadi supaya temperaturnya tidak di bawah 0 derajat, jadi di sini kita ada heater. Ini heater juga kita memanfaatkan seawater ya. Dari heater ini LPG dari C3 ya, jadi propan tank ini kita panaskan, kemudian kita mix. Karena karena kapal-kapal LPG pressurized ini adalah LPG mix, campuran dari propan dan butan. Jadi sesuai dengan SK Dirjen Migas tadi, maksimal pressure yang diizinkan adalah 145 ya, di tekanan di temperatur 100 Fahrenheit itu 145. Jadi untuk mencapai tekanan tersebut ini propan dan butan harus kita mix. Kalau kita masukkan propan saja ini tekanannya bisa lebih dari 145. Jadinya kita balance dengan butan, tekanannya kurang lebih seperti itu. Di sini ada mixer. Targetnya adalah keluar dari sini ini kurang lebih sekitar 15 derajat, tetapi ujung-ujungnya di sini di kapal pressurized intinya ini harus di atas 0 derajat kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini dari tangki refrigerated, ini satu arah ya, ini ada penyaluran istilahnya dari dari tangki propan dan tangki butan ini vapornya kita liquidnya kita pompakan ke kapal, dan ini adalah LPG pressurized. Nah, otomatis ini kan tangki di kapal ini kan tekanannya cukup besar nih karena ada pompa di sini, jadi tekanannya semakin lama kan semakin naik. Nah, untuk membalance itu kita larikan ini gasnya atau vapor kelebihan tekanannya itu ke spherical tank yang ada di darat. Jadi di sini kelebihan tekanan yang ada di kapal kita sebar ke 4 tangki ya, ke 4 ini vessel 1 sampai vessel 4 yang ada di darat untuk membalance pressure kapal supaya tidak terlalu tinggi tekanannya atau bahkan over pressure, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap aktivitas ini, aktivitas pemompaan ataupun vapor return-nya itu semua kita monitor menggunakan metering ya. Nah, metering ini biasanya yang kita pakai tipenya adalah Coriolis. Karena apa? Karena memang yang kita perlukan adalah mengukur kuantitinya dalam satuan metrik ton ya atau kilogram. Nah, karena salah satu instrumen ukur yang mengukur secara langsung beratnya itu adalah Coriolis. Jadi kita kurang lebih di depot LPG kita kebanyakan menggunakan sistem metering menggunakan Coriolis volumeter. Nah, ini tadi sebenarnya sama, tadi ini memperjelas yang slide sebelumnya untuk memproduksi LPG pressurized. Jadi tadi ada 2 cara ya, tadi sebelumnya dari BOG-nya ini. Jadi untuk menjaga tekanannya selain untuk menjaga tekanan si tangki LPG refrigerated ini dengan mengurangi BOG-nya dan dilarikan ke pressurized tank. Nah, ini juga ada salah satu cara untuk memproduksi LPG pressurized. Nah, ini yang mungkin kapasitasnya besar. Kalau tadi kan istilahnya supaya LPG yang diproduksi dari tangki refrigerated itu tidak di flaring, makanya kita larikan ke pressurized tank. Nah, tapi untuk proses normalnya untuk memproduksi LPG pressurized kurang lebih seperti ini. Jadi dari tangki C3 ataupun C4 ini kita pompakan, di sini ada heater. Biasanya kita heater ini cuma di propan aja, ini kita naikin temperaturnya cukup tinggi. Jadi karena memang yang lebih dingin karena yang lebih dingin adalah C3 ini yang kita pasang heater. Jadi biasanya untuk tangki butan itu sendiri karena temperaturnya sudah minus 50, biasanya di pipa juga ada heat transfer ya, ada ada
kalor juga yang diserap, ada panas yang diserap, biasanya sampai di sini udah hampir nol dia. Makanya biasanya yang diheater oleh teman-teman diheater di desain ini adalah yang propannya, kurang lebih seperti itu. Sama sebenarnya dari propan dipompakan, nah ini diheater, ini dipompakan dengan tekanan tinggi. Nah di sini ada mixernya. Ini blending ya, inline blending. Jadi ada metering juga, ini untuk memonitor berapa produksinya kurang lebih, ya baru ini akan diterima di tangki pressurize, kurang lebih seperti itu. Ini proses normalnya untuk memproduksi LPG pressurize. Nah, ada lagi yang terakhir, selain penyaluran ke kapal, itu adalah penyaluran ke skid tank, kurang lebih mobil tangki ya, mobil tangki LPG. Maaf, ini ada coret-coretan ya. Baik, lanjut. Jadi mobil tangki ini fungsinya adalah untuk mengangkut LPG dari depot LPG ke SPBE tadi atau bottle filling plant tadi. Nah ini ada dua cara untuk mengisikan LPG ke dalam skid tank tadi atau ke dalam mobil tangki. Bisa dari sumbernya dari tangki refrigerated, bisa juga sumbernya dari tangki pressurized, tapi umumnya yang biasanya kebanyakan di depot itu dipompakannya melalui tangki pressurized, tapi bisa juga alternatifnya itu dipompakan dari tangki refrigerated. Kurang lebih sama sistemnya, jadi sama seperti yang ini ya sistemnya, cuma ini bentuknya adalah mobil tangki, kurang lebih seperti itu. Nah umumnya itu kurang lebih seperti ini yang di bawah. Jadi disalurkan melalui tangki pressurized, dipompakan melalui truck filling pump. Di sini juga ada metering, liquid masuk ke mobil tangki. Nah, di sini juga tetap ada evaporatornya. Jadi untuk membalance tekanan yang ada di mobil tangki ini supaya tidak terlalu tinggi. Jadi ini vapornya ini kita kembalikan ke tangki pengirim, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih terkait dengan operasional depot LPG khususnya di Pertamina. Jadi cuma 3 sebenarnya sederhana, ini lebih banyak ke apa ya istilahnya, lebih banyak ditransfer ya, ditransfer dan penyimpanan, kurang lebih 3 itu saja, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Nah itu operasional di depot LPG. Nah baik, mungkin untuk yang berikutnya adalah terkait dengan terminal automation system atau sistem otomasi ya, mungkin di Pertamina atau di teman-teman di pemasaran Pertamina ini lebih mengenal dengan istilah TAS. Nah ini merupakan konsep otomasi sistem yang mencakup integrasi antara operasi instrumen yang terhubung ke sistem kontrol dengan operasi bisnis proses yang berlangsung di depot LPG dan manajemen sistem. Nah ini kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi memang di masing-masing depot sendiri, di masing-masing depot sendiri dari 20 depot tadi memang sistem tasnya juga dirancang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas tangki atau kapasitas penyaluran dari masing-masing depot itu sendiri. Jadi bisa berbeda di masing-masing lokasi, tetapi standarnya tetap sama, kurang lebih seperti itu. Tetapi ruang lingkupnya saja yang bisa berbeda karena memang dari ke-20-an depot tadi itu kapasitasnya berbeda-beda dan sistem penyimpanannya ada 2, ada yang pressurized dan ada yang refrigerated. Kurang lebih seperti ini. Secara umum otomasi itu ya seperti tadi yang saya jelaskan, jadi dia untuk mendukung operasional depot LPG tadi, kurang lebih untuk mendukung penerimaan, untuk mendukung penimbunan, proses penyaluran baik itu ke kapal maupun ke truk ya, ke mobil tangki atau skid tank. Nah ini, jadi ada 2 ruang lingkupnya. Umumnya untuk tas depot sendiri itu ada kontrol sistem dan ada manajemen sistem. Mungkin nanti kita bahas detailnya. Nah ini secara detail kurang lebih seperti ini, mungkin bisa sambil dibaca ya. Ini untuk melakukan pemantauan secara otomatis, meliputi akuisisi data atau pengukuran instrumen di lapangan, perekaman data, jadi ini untuk historical data juga, perekaman data pengukuran dan data operasi di lapangan, dan pengolahan data secara elektronik ataupun komputer. Ini kurang lebih seperti itu fungsionalnya, melaksanakan pengaturan operasi,
memunculkan peringatan atau alarm ini untuk safety, tadi sempat dibahas oleh Pak Hildiansa ya, terkait dengan alarm. Jadi salah satunya fungsi otomasi di depot LPG adalah untuk kontrol safety-nya, kurang lebih seperti itu. Ini merekam alarm, ini ada lock alarm, terus interlocking atau SSD ya, shutdown, safety shutdown, untuk menjaga keamanan atau safety dari depot itu sendiri. Nah, ini melakukan pengawasan setiap prosedur atau operasi bisnis. Jadi dengan adanya otomasi ini kan lebih istilahnya SOP itu akan bisa lebih dijaga, kurang lebih seperti itu dibandingkan dengan kita mengoperasikan depot secara manual. Nah, ini selain proses-proses tadi, ini kemudian sistem TAS ini juga kita hubungkan dengan istilahnya sistem ERP yang kita punya. Kalau di Pertamina itu ada sistem MySAP namanya, itu berisi data-data proses bisnis, terus data-data keuangan dan sebagainya. Nah, itu kita hubungkan ke MySAP tadi dari proses dari sistem otomasi yang ada di depot LPG. Nah, kurang lebih secara umum kita mengadopsi dari standar ISA 95 ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 4 level ini, ada 4 layer nih, kurang lebih seperti ini. Ini standarnya yang kita ikutin. Nah, arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing layer. Untuk layer pertama ini ada field instrument. Jadi field instrument di depot LPG sendiri kurang lebih sesuai dengan pola operasinya ya. Itu kebanyakan kita flow meter, pompa, valve ya, valve automatic valve, temperatur, pressure, dan macam-macam dan sebagainya untuk mengatur proses penerimaan, untuk mengendal proses penerimaan, penimbunan dan penyaluran tadi. Nah, selain di level L1, kemudian naik ke level L2, ini biasanya kita juga ada subsistem. Jadi ada beberapa peralatan yang memang dari pabrikan atau dari vendor itu ada subsistemnya. Misalnya ATG nih, ATG biasanya mereka ada subsistemnya sendiri. Safety juga biasanya ada, MOV system, additive injector. Nah, ini additive injector ini biasanya kita manfaatkan untuk menginjeksi zat bau tadi atau mercaptan. Ada electronic preset dan card reader ini biasanya untuk mengatur keluar masuknya mobil tangki. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi dari field instrument ada yang langsung masuk ke level 2 sini ke task control system di level 2, ada yang masuknya melalui subsistemnya. Jadi kadang-kadang bisa direct ke ini kontrol sistemnya langsung, tetapi ada juga yang melalui subsistem, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di level 2, ini tempatnya proses controller ya. Selain subsistem tadi, ada task control system, nah, kurang lebih di sini. Kemudian di level 3 ada manajemen operasional. Ini juga macam-macam di sini. Ini terdapat aplikasi manajemen operasional dan perangkat server, token, IBAN, proximity, RFID ID, dan sebagainya, interface, barcode, scanner, dan printer. Nah, ini ada di level sini. Kemudian di level 4-nya kita hubungkan dengan ERP tadi. Kita hubungkan dengan sistem yang ada di internal Pertamina. Jadi depot ini kemudian nanti kita hubungkan dengan sistem MySAP, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sehingga data-data yang ada di lapangan itu kita bisa tarik secara otomatis, dan bahkan data-data yang ada di MySAP yang kita butuhkan baik itu untuk perencanaan, untuk transaksi, semuanya bisa saling berkomunikasi nih, bisa kita ambil datanya dari sistem MySAP. Jadi untuk pengoperasian depot LPG itu sendiri. Nah, ini mungkin detailnya kurang lebih seperti ini. Field instrument sebagian besar adalah sensor suhu, tekanan, level, dan density. Ini biasanya jadi satu, ini ada di ATG juga ada. Terus ada meter arus dan jembatan timbang. Jadi mungkin untuk meter arus ini tadi sudah saya sampaikan, itu lebih banyak kita menggunakan Coriolis flow meter. Namun juga di sini ada jembatan timbang. Timbang ini fungsinya untuk custody ya, untuk menimbang berapa jumlah LPG yang kita salurkan ke mobil tangki yang akan dibawa ke SPBE. Nah, selain itu ada aktuator valve, pompa, kompresor,
injektor untuk mercaptan, mixer. Ini untuk safety ada flame detector atau gas detector. Ini wajib hukumnya di depot. Jadi harus ada flame detector atau gas detector untuk mendeteksi apabila terjadi kebocoran. Ada pressure switch, vacuum switch, temperatur switch. Ini juga untuk safety. Nah, ini pompa sama injektor sudah ada ya. Nah, ini instrumen ini dapat terhubung langsung ke I/O atau proses controller di level 2 atau melalui subsistem tadi sudah saya jelaskan. Nah, beberapa instrumen yang terhubung dahulu biasanya ke subsistem. Nah, ini ada ATG. Ya, biasanya ada ininya tersendiri, ada subsistemnya sendiri sebelum kita komunikasikan dengan control system yang ada di level 2. Ada aktuator. Nah, untuk sensor level sendiri atau RTG biasanya yang umum kita gunakan itu yang model servo atau radar di tangki-tangki LPG Pertamina. Meter arus sendiri, Coriolis biasanya kita ini juga ada sistem batch control-nya. Di situ ada controllernya juga. Di meter arus ini fungsinya adalah untuk mengatur pengisian ke mobil tangki, kurang lebih seperti itu. Berapa jumlahnya, presetnya berapa, secara safety juga berapa persen yang harus diisi dari kapasitas maksimal mobil tangki tadi, semuanya ada di sini, ada di subsistem ini, batch controller atau flow komputernya tadi. Nah, ini untuk level 2 perangkat proses controller. Jadi ini proses controller yang mengontrol atau mengambil data dari instrumen-instrumen yang ada di lapangan tadi, yang ada di field instrumen tadi. Nah, ini untuk safety controller, kebijakannya di kita juga, ini biasanya kita pisah dengan proses controller supaya independen, kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk perancangan tas sendiri kita sudah punya buku standarnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengikuti saja pada saat kurang lebih ada pengadaan tas atau pengadaan otomasi di depot, ya kurang lebih kita sudah punya acuannya. Jadi kita tinggal mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh Pertamina, kurang lebih seperti itu. Nah, ini safety controller juga biasanya PLC, kurang lebih seperti itu. Ada ESD, emergency shutdown, emergency warning system, ada juga fire gas safety, FGS, kurang lebih seperti itu. Proses controller bisa DCS atau PLC. Nah, ini bergantung dari besar kecilnya lingkup sederhana apa rumitnya di depot tadi. Kalau untuk refrigerated, karena di situ ada proses ya, ada proses untuk menjaga tekanan tangki atau menjaga temperatur tangki, itu biasanya kita menggunakan DCS. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Proses controller memonitor dan mengatur mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasi. Jadi semuanya kegiatan operasi, baik itu peralatan tangki timbun, valve, pompa, metering, ya, itu semuanya dimonitor atau dikontrol di proses controller ini. Kurang lebih ini untuk di level 2, level 3 ini lebih banyak ke arah administrasi ya, pencatatan untuk manajemennya dan report-report kegiatan yang ada di terminal, di depot LPG, baik itu terkait dengan inventorinya atau stok, terkait dengan pergerakan materialnya atau material balance ya, jadi transfer produknya berapa, stoknya berapa, penerimaannya berapa, ini semuanya ada di level 3, kurang lebih seperti itu untuk memanage operasional yang ada di depot. Nah, untuk level 4 sendiri ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini ada biasanya ada di kantor pusat, teman-teman kantor pusat, yang menghandle juga adalah teman-teman IT dari Pertamina. Ini kita punya sistem yang namanya MySAP ya, MySAP SAP. Jadi data-data semua ada di sana. Jadi data dari lapangan kita tarik juga ke MySAP sehingga proses bisnisnya bisa kita kontrol langsung, transaksinya seperti apa, ini bisa langsung terhubung ke sistem bisnis atau ERP yang ada di Pertamina. Jadi teman-teman juga langsung otomatis masuk datanya, kurang lebih seperti itu, data transaksi, jadi tidak perlu mereport atau menginput secara manual, karena kalau sudah diaktifkan sistem tasnya atau terminal automation sistemnya, ini data-data sudah otomatis akan ketarik ke MySAP yang ada di kantor pusat Pertamina, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kurang lebih seperti itu, sudah cukup panjang, jadi mungkin untuk selanjutnya kurang lebih seperti itu yang sedikit sharing terkait materi operasional depot LPG dan
sistem TAS standarnya seperti apa di Pertamina. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Edi Laksono, monggo Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Purnomo yang sudah menyampaikan presentasinya ini tentang Terminal Automation System Depot LPG. Kita langsung lanjutkan dengan diskusi ya, pertanyaan. Ini sebelumnya yang di chat ya. Pertanyaan pertama dari Pak Paul Wijaya nih. Apakah sistem TAS juga memasukkan safety factor dari kondisi cuaca, misalnya kecepatan angin? Bila kecepatan angin tinggi, apakah loading arm bisa di-disconnect otomatis? Silakan, Didi. Baik, Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih. Jadi terkait dengan kondisi lingkungan ya. Jadi mungkin untuk yang tadi ditanyakan, jadi kondisi lingkungan sebenarnya kita juga ada beberapa untuk monitoring lah, monitoring safety-nya, terutama yang di jetty ya. Jadi kalau misalkan di jetty itu sangat bergantung kepada cuaca. Cuaca itu kurang lebih kalau misalkan jetty perairannya lagi tidak bersahabat, biasanya kan itu sudah ada warning tuh. Jadi sebelum kita sandarkan kita selalu cek cuacanya seperti apa. Kalau memang ombak lagi tinggi, nah itu kita tidak sandarkan terlebih dahulu. Tetapi kalau memang pada saat awal kita sudah smooth nih, sudah sandar, kapal sudah sandar, tiba-tiba cuaca tidak mendukung, kita juga ada beberapa safety-nya ya, mempertimbangkan safety-nya, terutama di jetty itu misalnya di loading arm itu kita pasang breakaway coupling, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu si loading arm itu akan terlepas, breakaway-nya akan terlepas dan itu akan tertutup otomatis, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin pada saat sudah pernah kejadian kemarin pada saat terjadi tsunami ya, tsunami di Banten ya, kemarin itu sudah terbukti. Jadi pada saat ombak naik terjadi tsunami itu kapal kita juga sempat terhantam. Jadi sistem breakaway-nya bekerja, jadi itu akan terlepas. Jadi kapal kita akan dorong kembali ke tengah laut, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Adi. Apakah dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG yang berupa liquid dan vapor tersebut akan memungkinkan terjadinya loss LPG? Jika terjadi loss LPG, apa action yang akan dilakukan? Ya, baik. Kalau masalah losses itu pasti ada. Masalah losses itu pasti ada, apalagi kita menyimpan LPG itu dalam bentuk refrigerated. Karena tadi saya sudah jelaskan apabila pressure tangki itu melebihi toleransi, itu otomatis si LPG akan di-flaring. Nah, namanya di-flaring itu udah jelas pasti akan timbul losses di situ. Yang lebih seperti itu. Jadi losses itu kalau kita mengenalnya itu kan ada losses semu juga dan ada losses nyata ya. Kalau losses nyata itu memang benar-benar LPG-nya rilis nih, kurang lebih bisa terjadi kebocoran, dan mungkin pada saat normal condition pada saat kondisi operasi pun itu kita juga ada flaring yang menjaga temperatur atau pressure tangki supaya tetap kita maintain pada kondisi operasinya. Jadi mau tidak mau memang dalam mengoperasikan LPG ini pasti ada losses-nya. Mau tidak mau. Jadi semua losses itu kita akan catat semua dan kita akan laporkan transaksi keuangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi pasti yang action-nya apa? Ini kan pertanyaan yang berikutnya. Jika terjadi loss, apa action-nya? Ya, kalau losses semacam flaring kan kita tidak bisa hindari ya Pak ya. Jadi pasti terjadi. Jadi action-nya apa ya? Kita report nih, report di dalam sistem tadi, kita report losses-nya berapa. Di situ juga ada flow meter. Nah, itu yang akan menjadi beban biaya operasional Pak. Salah satunya itu Pak. Kalau untuk mengurangi losses kita banyak sih upaya-upaya untuk mengurangi losses, melakukan
perbaikan-perbaikan atau upgrading sistem itu banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Salah satu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, ada 2 depot refrigerated ya. Yang satu adalah menggunakan sistem reliquefaction atau refrigeration system. Yang kedua yang tadi saya jelaskan itu adalah desain yang paling baru. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi losses tadi. Jadi desain depot yang sudah ada yang sebelumnya menggunakan reliquefaction system tadi itu kita upgrade, kita perbarui. Jadi apabila ada BOG, boil off gas yang terbentuk di tangki propan atau butan tadi, nah itu kita larikan, kita sedot langsung ke tangki mix tadi, ke tangki pressurized tadi, sehingga itu salah satu cara untuk menekan losses dibandingkan dengan kita liquidkan lagi. Jadi dia refrigeration system muter-muter aja di situ, padahal flare-nya juga tetap akan nyala, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk upaya kita untuk mengurangi losses, yaitu dengan merubah pola operasionalnya. Jadi desainnya kita ubah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau losses sendiri ya memang tidak bisa kita hindari, tapi kita juga tetap ada action yang kita lakukan untuk mengurangi losses tadi. Mungkin itu, Pak. Baik, ya sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, kalau di Indonesia ada berapa depot ya Pak? Apa semua juga sudah dilengkapi dengan terminal automation system? Ya, jadi kurang lebih ada 21 Pak ya, 21 depot di Indonesia. Jadi kalau terkait dengan terminal automation system, jadi memang tidak semua memang depot kita operasikan secara otomatis ya, dilengkapi dengan automation system. Karena apa? Karena memang beberapa depot kita ini usianya sudah tua, jadi sudah lama sekali berdiri dan beroperasi, dan memang butuh effort yang cukup besar untuk untuk mengotomasi depot tersebut. Sedangkan kita peluang untuk melakukan shutdown operasi itu sangat kecil karena apa? Karena ya kita tidak bisa istilahnya membiarkan penyaluran di masyarakat ini terganggu. Contoh yang paling simpel adalah untuk tangki-tangki yang lama ya, itu rata-rata belum ada ATG-nya yang otomatis ya, benar-benar masih manual, masih pakai gauge ya, belum ada ATG-nya. Nah, pada saat kita mau mengotomatisasi depot tersebut dengan masang ATG dan sebagainya, itu kan butuh effort untuk melakukan pengosongan tangki, kita flaring, dan itu butuh waktu yang cukup lama, butuh waktu stop operasi yang cukup lama. Jadi untuk saat ini kita masih belum semuanya depot yang kita berjalan dengan TAS, tetapi sebagian besar sudah kita upayakan untuk kita otomatisasi, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk depot-depot yang lama memang ini jadi tantangan tersendiri untuk untuk mengotomatisasi depot tersebut, khususnya di daerah-daerah remote ya, mungkin karena dia depot satu-satunya dan kita harus melakukan treatment tertentu, entah itu harus ngosongin tangki, stop operasi dan sebagainya, karena dia depot satu-satunya juga mungkin di daerah situ. Nah, itu yang agak susah kita akan lakukan stop operasi. Kalaupun stop operasi mungkin ya secara parsial, tapi seiring dengan pertumbuhan demand makin lama makin tumbuh, jadi ini cukup riskan kita untuk melakukan stop operasi. Jadi ya tapi untuk depot yang baru kita bangun itu sudah include semuanya, sudah pasti kita pasang otomatisasinya. Kurang lebih seperti itu Pak Edi. Baik, lanjut pertanyaan Pak Fadio Romanza. Jika ada penambahan lain baru, item apakah yang perlu ditambahkan pada sistem TAS? Item yang perlu ditambahkan ya. Kalau yang jelas field instrument kalau misalkan ada line baru, misalkan tangki baru, ya kita sesuaikan. Yang pertama ya kita pasang field instrumennya, kita lengkapin. Kemudian yang kedua field instrument tadi tentunya kalau line baru kan sistem yang existing kan sudah ada, ya tentunya harus sesuai ataupun harus mampu berkomunikasi dengan sistem TAS yang existing. Jadi kalau memang ada penambahan line baru, itu pasti semua field instrument, control system semua harus kita lengkapi dan harus mampu berkomunikasi dengan yang existing. Kurang lebih seperti itu Pak, supaya bisa diintegrasikan. Baik, berikutnya dari Pak Yoga Mahesa.
izin bertanya Pak, untuk aksesoris di tangki refrigerated, apakah ada perbedaan dengan aksesoris di tangki BBM pada umumnya? Terima kasih. Aksesoris di tangki refrigerated. Sebenarnya di tangki itu kan yang utama alat ukurnya adalah kurang lebih sama sebenarnya di tangki BBM dengan di tangki LPG ya, ada pressure transmitter, ada pressure sensor ya, ada sensor temperatur, ada density untuk mengukur density juga, ada levelnya juga kurang lebih sama tetapi spesifikasinya berbeda. Karena di semua tangki itu kan pengukurannya kurang lebih 4 itu ya, density, temperatur, pressure, dan level. Jadi dari keempat parameter itu kita konversi untuk mengetahui berapa KL, berapa liter volumenya, atau berapa metric ton kalau LPG. Kalau di BBM kan satuannya liter nih, kalau di LPG satuannya kilogram atau metric ton. Jadi sebenarnya konsepnya peralatannya sama, tetapi spesifikasinya berbeda karena kita menyesuaikan dengan material yang kita simpan di tangki tersebut. Itu Pak, kurang lebih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Iksan. Apa LPG propan atau LPG butan bisa digunakan untuk zat pendingin, refrigeran? Ya, baik Pak. LPG propan itu bisa Pak digunakan untuk refrigeran. Jadi kalau memang ada praktisi hidrokarbon refrigeran ya di sini. Di sini tadi saya lihat ada nama Pak Tatang nih, kebetulan rekan saya di Pertamina yang banyak Pak Tatang Hidayat ya, yang banyak bergerak di sistem refrigerasi. Jadi di Pertamina sendiri kita punya produk yang namanya Musikul, Pak. Musikul itu adalah refrigeran yang kita produksi dari propan murni. 99,5% itu adalah propan. Jadi kalau ditanya apakah propan itu bisa dijadikan refrigeran, itu bisa Pak. Propan dan butan bisa dijadikan refrigeran. Kita bisa mengacu ke spesifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui SNI maupun spesifikasi yang sudah diikuti oleh praktisi-praktisi di dunia internasional. Itu kita tinggal ikutin ya, khususnya untuk hidrokarbon refrigeran komposisinya berapa, propannya berapa, butannya berapa, baik itu normal butan maupun isobutan, itu semuanya bisa kita produksi sebagai refrigeran. Dan kita juga sudah banyak konsumennya untuk refrigeran hidrokarbon Pertamina. Kurang lebih itu Pak, namanya Musikul. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mendalami hidrokarbon refrigeran, mungkin nanti bisa kontak saya atau ada Pak Tatang Hidayat. Pak Tatang, apakah bisa menambahkan nih Pak Tatang? Ada Pak Dedi tadi, Pak Dedi Rahmat juga itu. Ada Pak Dedi Rahmat juga ya. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita bisa produksi refrigeran dari propan Pak, dari propan dan butan. Dan sekarang sudah kita pasarkan dengan brand Musikul Pertamina. Itu ada MC22 dan MC134. Untuk yang MC22 itu adalah pure propan, 99,5% propan, dan MC134 itu campuran antara propan dan isobutan, kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut lagi Pak Heldiansyah. Terima kasih banyak sharing knowledge-nya yang luar biasa Pak Dedi Purnomo. Saya dapat 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa persen impor LPG dari seluruh kapasitas produksi dan distribusi Pertamina? 2, apakah Pertamina melakukan revalidation, HAZOP, dan proses safety review secara berkala untuk semua terminal dan depot LPG? Mohon maaf Pak, yang pertanyaan pertama Pak, diulang Pak. Tadi persen. Nah, ini yang untuk Pertamina berapa persen impor LPG dari seluruh kapasitas produksi dan distribusi Pertamina? Ya, untuk jadi memang kita seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kita memang lebih banyak impornya. Memang kalau disampaikan produksi LPG kita besar, ya memang produksi kita LPG kita cukup besar, tetapi dapat kita sampaikan juga kebutuhan LPG masyarakat ini jauh lebih besar daripada produksi yang kita punya. Jadi kurang lebih sekitar 80% itu impor, Pak. Wah, baru tahu ini. Saya pikir saya tahu impor besar, tapi kalau 80% baru ya, sekarang ini tahunya. Ya, Pak. Jadi memang kalau dibilang ada yang banyak menyampaikan oh produksi LPG Indonesia banyak kok. Ya benar Pak, memang banyak, tetapi kebutuhan masyarakat sendiri itu jauh lebih banyak, khususnya untuk yang subsidi ya, yang 3 kg itu jauh sangat-sangat banyak sekali. Jadi produksi dari kilang-kilang kita itu tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih impor Pak.
Oke. Ya. Yang kedua Yang tadi, kedua terkait dengan HAZOP Pak ya, dengan atau ya, safety asal proses itu safety selalu review. kita lakukan Pak, selalu kita lakukan. Jadi kalau kita mengacu ke permen yang dikeluarkan oleh Migas Pak ya tahun 2018 nomor 18 apa nomor berapa ya, saya lupa, terkait dengan keselamatan keselamatan LPG ya, khususnya keselamatan instalasi ya, terkait dengan keselamatan instalasi itu kan memang di dalam permen itu kan ada kewajiban untuk selalu melakukan review Pak, selalu melakukan review atau selalu melakukan asesmen terhadap peralatan-peralatan atau sarfas yang kita punya. Jadi kan kita punya yang namanya PLO Pak, persetujuan layak operasi dari Migas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu paham apa ya, kenalnya itu dengan nama SKPP, SKPI ya. Jadi sekarang namanya adalah PLO. Jadi itu suatu kewajiban Pak untuk menerbitkan PLO, kita harus lakukan safety review. Untuk HAZOP sendiri setiap ada depot itu selalu kita lakukan Pak, wajib Pak. Itu adalah salah satu syarat safety di depot Pak. Selain syarat dari kami juga, karena memang ada kewajiban juga dari Migas ya, kita tetap akan memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik. Untuk melakukan penerbitan PLO tadi. Ya. Siapa? Selanjutnya dari Pak Paul Wijaya, apakah sarana pemadam yang disiapkan di area BUG kompresor? Apakah ada sarana pemadam yang disiapkan di area BUG kompresor? Ya, kalau sarana pemadam Pak di depot wajib Pak, di semua area itu pasti ada Pak. Jadi fire system itu ada Pak. Jadi kita selain ada dua biasanya Pak kita di depot itu, kalau untuk depot pressurized karena mungkin kapasitasnya tidak terlalu besar, biasanya kita manfaatkan kita ada kolam Pak, ada kolam PMK istilah pemadam kebakaran, itu kita cukup besar juga kapasitasnya, biasanya di atas 4.000 kubik, itu menyesuaikan menyesuaikan luasan atau kapasitas tangkinya. Nah, yang kedua kalau memang itu tidak cukup, kita masih punya backupnya Pak. Kita ada seawater Pak. Jadi ada pompa PMK yang memang kita ambil sumber airnya dari air laut Pak. Jadi memang sumbernya itu tidak terbatas Pak. Jadi ada backup Pak, selain ada freshwater, ada kolam PMK tadi, ada backup dari seawaternya Pak. Jadi seluruh area depot, baik itu di area kompresor, itu semuanya ada ring system, hidran, dan alat pemadam kebakaran ringan maupun alat pemadam pembakaran besar, itu apar-apap itu semua ada Pak di setiap sisi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh HSE Pak. Jadi kita untuk standar HSE Pak, kita mengikuti yang ada di NFPA 58 Pak untuk LPG Pak. Jadi teman-teman Migas juga kebetulan juga banyak menyadur atau mengacu dari situ. Selain dari NFPA itu, kita juga bisa merefer ke EPI 2510. Jadi itu yang kita jadikan acuan untuk standar keselamatan di LPG Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, berikutnya lagi dari Pak Gunawan Siregar. Pak Dedi mohon izin bertanya. Oh, ini ada 3 ya, satu persatu nih saya bacakan. Selain Pertamina, apakah ada perusahaan swasta yang menangani depot LPG? Wah, ya. Satu persatu, Pak. Ya, baik Pak. Selain Pertamina, perusahaan swasta yang menangani depot LPG ada Pak. Ada. Jadi jawabannya ada Pak. Jadi gitu aja ya, ada aja ya. Jadi ada memang beberapa depot LPG yang mungkin istilahnya kita bekerja sama dengan investor Pak untuk mengoperasikan depot tersebut, itu ada juga yang investasinya dari pihak ketiga yang kita hire depotnya, kurang lebih seperti itu Pak. Itu ada Pak, ada beberapa skema penyediaan depot LPG di Pertamina, kurang lebih seperti itu Pak. Kita ada yang sewa, ada yang kita bangun sendiri. Nah, ini menyesuaikan dengan ketersediaan lahan juga Pak, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan lanjut kita pertanyaan. Oh iya, baik Pak, lanjut Pak. Lanjut pertanyaan nomor 2, apakah LPG loading pipeline ke kapal dilengkapi dengan surge protection system sesuai dengan DOT 3 misalnya? Iya Pak, jadi ada Pak, jadi kita di setiap join itu biasanya kita ada flexible join Pak untuk menghindari, jadi nggak cuma di pipa Pak, itu di tangki juga, di bawah tangki itu kita ada flexible join Pak untuk mengakomodir
pergerakan-pergerakan pipa tadi Pak, baik karena pemuaian ataupun karena pergeseran tanah Pak, ya kurang lebih seperti itu. Itu ada flexible joint-nya Pak. Jadi untuk menghindari pipa itu pecah. Baik, berikutnya lagi nomor 3. Setahu saya di Pertamina ada knowledge management. Apakah lesson learned dari pengoperasian depot LPG diinputkan ke knowledge management via L3 atau L4? Terima kasih. Knowledge management ada Pak, kita banyak sih Pak. Jadi semua apapun yang terkait dengan Pertamina itu sudah dikelola Pak di situ Pak, di knowledge management Pak. Jadi hampir semua layer itu sudah dikelola Pak, ada bagian tersendiri Pak, ada fungsi tersendiri di Pertamina yang memang khusus mengelola knowledge management Pak. Jadi sudah ada Pak. Oh, sudah ada, oke. Kita lanjut ke Pak Yosua Simarmata. Terima kasih Pak Dedi Purnomo, izin bertanya. Apakah pada sistem TAS bisa mendeteksi bias, diskrepensi, mass balance? Ya, jadi untuk diskrepensi bisa Pak, bisa kita deteksi. Jadi itu salah satu fungsi di sistem TAS ini kan kita tadi saya sampaikan akan ada layer 4 nih Pak. Layer 4, layer 3 ini kan salah satu fungsinya kan untuk ngambil data dari MySAP kita Pak ya. Misalkan kita ada pengiriman kapal 1.500 ton. Nah, secara administrasi kan pengirimannya 1.500 ton. Tetapi pada saat aktual di lapangan itu kan ada custody transfer, nanti di inventory, di ATG, tangki, nanti kita ukur lagi aktual yang diterima itu berapa. Nah, nanti di dalam prosesnya dari data-data dari field instrument yang kita tarik tadi dari lapangan, kita hitung nih berapa sebenarnya aktual yang diterima. Nah, itu nanti dari data administrasi dan data aktual di lapangan nanti kita akan bandingkan, jadi timbul yang namanya laporan pergerakan harian atau material balance Pak. Jadi itu kita monitor Pak. Oke, lanjut lagi. Apakah dari depot memiliki usaha-usaha meminimalisir diskrepensi mass balance? Ini bukan tentang losses tapi tentang deteksi perbedaan balance yang in, stock, dan out. Terima kasih. Ya, kalau upaya-upaya untuk menghindari diskrepensi ya pasti kita lakukan Pak. Diskrepensi sendiri kan di Pertamina kan ada ketentuannya Pak. Untuk alat ukur sendiri itu kan kita sudah mengikuti ketentuan. Jadi syarat-syarat untuk alat ukur maksimal misalkan errornya 0,5%. Nah itu salah satu persyaratan kita memasang alat ukur yang ada di depot Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi upaya-upaya itu selalu kita lakukan Pak untuk baik itu dari sisi peralatan pada saat kita pengadaan sudah kita benar-benar perhatikan ini sesuai tidak dengan operasional kita, range-nya masuk apa enggak. Terus yang kedua untuk memaintain itu ya selalu setiap tahun kan selalu kita kalibrasi Pak. Selalu kita berkalibrasi, selalu kita tera khususnya untuk custody. Jadi itu salah satu cara kita untuk memaintain perbedaan-perbedaan tadi. Baik, lanjut lagi ke Pak Iksan. Izin bertanya lagi Pak Dedi. Apa loading arm untuk vapor dan liquid ada dua seperti pada gambar? Kan ada sistem loading arm, dalam satu loading arm mempunyai line vapor dan line liquid dalam satu unit. Ada dua Pak. Ada dua, karena itu harus sirkuler Pak. Jadi tetap ada dua. Oh, oke. Jadi kita tidak pakai satu line Pak, dua-duanya kita pakai Pak. Ya. Oke, lanjut lagi dari Pak Wiji Teguh. Terima kasih Pak Dedi, izin bertanya, untuk penggunaan MLA, apakah aman pada saat pengoperasian penerimaan yang menyebabkan MLA bunyi dengan suara yang berdenging kencang? Terima kasih. Ya, kalau misalkan ada bunyi seperti itu ya harus kita cek Pak. Harus kita cek. Kalau misalkan normalnya memang tidak ada bunyi ya harus kita cek apakah terjadi sumbatan di strainer atau apa. Yang jelas itu kan mungkin yang pertama kita cek ya dari sisi pressure Pak. Pressure di kapal kan kita bisa cek berapa outnya dari kapal, nanti diterima di darat berapa. Kalau memang biasanya ada drop pressure yang cukup besar sih yang menimbulkan bunyi bising, biasanya kurang lebih seperti itu Pak. Beberapa pengalaman sih biasanya ada sumbatan di strainer, kadang-kadang kan ada material yang masuk, entah itu kadang operator lupa atau apa,
pernah kejadian mungkin kadang-kadang itu operator lupa naruh sarung tangan itu di flank. Jadi pada saat dipompa itu masuk dia nyangkut di strainer, akhirnya timbul pressure drop. Ini biasanya normal, tidak ada tidak ada bising, tiba-tiba kok suaranya keras. Nah, itu perlu kita cek, Pak. Jadi kalau sudah ada abnormal seperti itu ya harus kita cek dulu, Pak. Baik, lanjut lagi dari Pak atau Bu Firda ini. Ada proses otomasi apa saja ketika unloading dari jeti? Apakah ada proses yang harus menggunakan parameter khusus? Sebenarnya parameter khusus itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya parameter-parameter itu saja sih Pak, temperatur, pressure, sama flow-nya Pak. Karena pada saat loading itu kan kita harus memastikan pressure di tangki penerima berapa, karena jangan sampai nanti dari kapal set pressure-nya dia di set pressure-nya terlalu tinggi, akhirnya di tangki penerima ini pressure-nya juga naik, karena kan di situ juga ada komponen pressure safety valve, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi jangan sampai di kapal itu terlalu besar, jadi tangki ini popping Pak, atau LPG-nya rilis malah ke udara. Nah, parameter-parameter itu sih sebenarnya yang dijaga Pak. Flow, temperatur, dan pressure. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. 1, untuk transmisi sinyal data dari L1 sampai L4 menggunakan media transmisi apa saja? L3 sendiri untuk seluruh Indonesia ada berapa jumlahnya? Asumsi saya L1 ada 1 di kantor pusat di Jakarta dan punya backup data server. Apakah seperti itu? L1 ini kan field instrument ya Pak. Jadi mungkin Pak Budi konfirmasi ini, ini kebalik atau gimana? Ini L1 field instrument atau L1 yang bisnis layer? Kalau mungkin kebalik Pak ya, kalau L4 itu cuma 1 memang yang kita pakai hanya MySAP Pak ya, untuk 1 Pertamina. Jadi ERP MySAP. Tapi kalau untuk L1 ke L3 proses kontrol itu kebanyakan kita begini Pak. Maaf. Komunikasinya macam-macam. Ya, nih silakan Pak Budi ini mau menjelaskan pertanyaannya biar jelas. Saya untuk transmisi data atau sinyal dari L1 yang paling bawah itu yang field instrument sampai ke L4 yang ada di Jakarta katanya itu menggunakan media transmisi apa saja gitu. Kemudian L3 sendiri, L3 kan sudah di atas, level atas itu layar atas. Itu bayangan saya ada banyak itu di seluruh Indonesia, ada berapa jumlahnya. Sementara L4 maksud saya yang di kantor pusat itu salah. Jadi yang maksud saya yang di kantor pusat itu L4. L4 di kantor pusat itu ada 1 tentunya kan, tapi punya backup. Asumsi saya punya backup. Apakah seperti itu ya? Yang terbalik di kantor pusat itu L4 ya, betul. L4. Ya Pak. Kalau L4 kita pakainya sistemnya ERP-nya MySAP saja Pak. Kita pakainya MySAP, cuma kalau sistem pendukungnya ini memang banyak Pak. Jadi sistem utamanya tetap MySAP, tetapi banyak software-software pendukungnya ini yang mensupport operasional atau istilahnya untuk mengoperasikan MySAP tadi Pak. Kalau ERP-nya cuma 1 Pak, tapi sistem pendukungnya banyak Pak. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tadi yang berikutnya L1 ya, dari field instrument itu rata-rata kita hardwire sih Pak. Kita tarik, tergantung sih Pak, ini tergantung depot. Jadi memang kita tidak mengunci istilahnya harus begini komunikasinya, tidak Pak. Jadi sesuai dengan standar kita, yang penting itu adalah open standar Pak, bisa dikomunikasikan dengan sistem kita yang existing itu tidak masalah Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita nggak ngunci sih Pak, kalau nanti kita kunci harus begini, nanti ada beberapa yang nggak bisa ngerjain Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Kalau L4-nya 1 Pak, tapi pendukungnya banyak memang Pak. Jadi mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi memang sistem yang mendukung mensupport L4 ini banyak Pak. Kalau L3 sendiri ada berapa jumlahnya seluruh Indonesia? L3 ini kan proses kontrol Pak. Ini biasanya di CS Pak ya, di depot ya. Biasanya kita menyesuaikan dengan, kalau Bapak pertanyaannya di depot ya, kita menyesuaikan dengan jumlah depotnya Pak. Tetapi dari 21 depot tadi tidak semuanya sih Pak, tidak semuanya ada Pak, kurang lebih sekitar 50%-an lah Pak yang ada Pak. Jadi tadi saya bicarakan depot-depot kita ini banyak kan depot-depot lama Pak.
depot-depot lama yang mungkin saya lihat itu ada yang dari tahun 88 ya, ada yang 84 bahkan kalau nggak salah Tanjung Uban ya, saya lupa persisnya. Jadi depot-depot yang lama ini memang karena mungkin posisinya cukup strategis dan kita juga masih dalam masa pengembangan infrastruktur, jadi agak susah kita mau men-shutdown ini, Pak. Jadi dari 21 depot itu tidak semuanya memang mempunyai C3, Pak. Apa L3 tadi, Pak, kontrol sistem, Pak. Jadi nggak semua depot punya data gathering, Pak ya? Semua depot punya, Pak. Karena itu tadi, Pak, depot-depot yang lama kebanyakan hampir nggak punya, Pak. Depot-depot yang sudah lama sekali, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan nomor 2 nih dari Pak Budi Santro. Dari metering di L1 sampai L4 berapa persen rata-rata kehilangan jika ada di tengah jalan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan? Ya, kita ada acuannya sih, Pak. Ada acuan di Pertamina. Jadi losses itu ada acuannya, Pak. Jadi kurang lebih 0,3, 0,2 di distribusi, di transportasi, dan di operasional itu kalau tidak salah 0,3, Pak. Saya kalau tidak salah ya, dari teman-teman operasi biasanya nih, Pak, yang lebih paham. Jadi ada acuannya, Pak. Jadi rata-rata itu memang secara best practice-nya itu tidak lebih dari itu, Pak. Oke. Lanjut lagi dari Pak Yosua Simarmata ya. Pak Dedi cintanya lagi. Dalam pengoperasian TAS, kira-kira apa saja yang menjadi major hazard ataupun kendala-kendala operasional yang mempengaruhi kinerja? Dan apa mitigasinya? Misalnya jika sistem refrigeration fail, apa ada mitigasinya? Terima kasih. Ya, baik Pak. Jadi memang sistem itu kita rancang itu ada backup-nya sih, Pak. Ada backup-nya. Jadi kalau misalkan sistem refrigeration pun sendiri itu biasanya kita buatnya tidak hanya satu line, Pak, tapi ada 2 line. Misalkan ada kompresor ya, ada kompresor entah itu bego. Tadi di slide saya yang sebelumnya kan ada 3 itu, Pak. Jadi 2 jalan, 1 pasti ada backup, Pak. Baik itu yang di desain lama juga yang ada reliquefaction-nya, itu semua kompresor, semua peralatan itu biasanya kita backup, Pak, ada backup-nya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya 1, ya biasanya kita pasangnya 2, Pak, 1 untuk backup. Kalaupun itu nanti fail semua, ya itu kita masih ada skenario untuk misalkan tadi refrigeration-nya fail atau BOG kompresornya fail, ya mau nggak mau ya pengaman terakhir itu adalah flare, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk peralatan kita semua ada backup, Pak. Kita double, Pak. Baik, berikutnya lagi pertanyaan dari Pak Setio Wirawan. Mohon dijelaskan untuk sistem pendinginan tangki refrigerated propan butan, termasuk equipment-nya. Ya, jadi ada 2 tadi, Pak, yang saya sebutkan. Jadi yang model lama itu ada reliquefaction system, Pak. Jadi kurang lebih reliquefaction ini kayak sistem refrigeran sih, Pak, sistem pendingin, Pak. Jadi dia akan mengambil si tangki refrigerated ini kan seiring dengan terpapar oleh lingkungan luar ya, ada sinar matahari dan sebagainya, itu kan temperaturnya akan naik nih. Temperatur yang naik itu kan akan menimbulkan BOG, istilahnya boil off gas. Nah, boil off gas ini yang nanti kita hisap ke dalam kompresor, kita tekan, ya persis, Pak, seperti sistem refrigerasi, kita ada chiller, kita ada kondensor di situ untuk meliquidkan kembali atau mendinginkan kembali si propan tadi, Pak. Kurang lebih sama dengan sistem refrigerasi, Pak. Semacam kulkas besar lah, Pak, konsepnya kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau untuk yang model baru memang kita hanya menjaga di tekanannya di bawah 0,153 tadi untuk menjaga temperaturnya. Pasti seiring dengan terpapar lingkungan dia akan naik. Nah, itu temperatur akan naik sehingga akan menimbulkan BOG. Nah, BOG-nya ini kita ambil, kita hisap, kita larikan. Untuk model baru kita nggak kembalikan ke tangki lagi, kita nggak liquidkan lagi atau dinginkan lagi, kembalikan ke tangki. Nah, ini kita larikan atau kita transfer menuju ke tangki pressurized. Jadi ini memang lebih dari sisi energi sih lebih
lebih irit lah, lebih irit energi dibandingkan kita dinginkan lagi, kita kembalikan lagi. Toh ujung-ujungnya kan akan diproduksi jadi press juga gitu, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan Pak Wiji Teguh. Untuk penyaluran LPG pada pressurized sering terjadi kavitasi, dan apakah untuk penyaluran pada refrigerated terjadi hal yang sama juga? Dan kalau terjadi kavitasi, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Ya, mau itu pressurized, mau itu refrigerated, potensi kavitasi itu ada, Pak. Jadi pada saat penyaluran itu kan selalu kita ikutin SOP-nya, Pak, pada saat pemompaan. Jadi ada SOP yang sudah kita tentukan supaya itu tidak terjadi kavitasi. Lah, kalau memang pada saat pemompaan terjadi kavitasi, ya kita harus stop, Pak, operasinya. Operasinya harus kita stop. Nah, kita cek dulu line pipanya, apakah memang ada bubble-bubble yang masuk ke pompa. Nah, itu biasanya kita venting, Pak, untuk menghilangkan bukan udara ya, karena ini sistemnya tertutup, jadi semacam vapor atau gas yang terperangkap di situ. Nah, biasanya kita venting. Baik. Berikutnya dari Pak Iksan lagi, ini ada banyak nih pertanyaannya, ini ada 3 ini. 1, untuk tangki LPG pressurized maupun tangki LPG refrigerated, apa ada dilakukan inspeksi kondisi tangki? Jika ada, berapa tahun durasi inspeksinya? Nomor 1 dulu, Pak. Baik, Pak. Jadi inspeksi itu selalu dilakukan, Pak. Inspeksi itu selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan dari migas sendiri kan. Itu kan ada izinnya, Pak, izin operasional tangki itu kan ada yang namanya PLO, Pak. Dan PLO itu kan diperpanjang terus, Pak, diperpanjang terus. Jadi setiap kali perpanjang itu pasti inspeksi otomatis. Di samping itu setiap tahun kita juga selalu lakukan inspeksi, Pak. Khususnya di tangki itu kan kalau tangki mungkin yang major ya, yang perlu diinspeksi karat tangki. Nah, nanti kita ukur lagi ketebalannya berapa, kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah masih memenuhi ketebalan minimal yang diizinkan. Itu selalu kita cek, Pak. Wajib, Pak, kalau itu, Pak. Apalagi mau perpanjang PLO, sudah pasti dilakukan. Ya, oke. Nomor 2, jika dalam perjalanan ada truk skid LPG mengalami kecelakaan sampai tumpah LPG di jalan, apa yang harus kita lakukan jika kita ada di tempat tersebut? Kalau udah ada LPG tumpah, istilahnya gas keluar, ya yang harus kita lakukan yang pertama jangan dekat situ, Pak. Sebisa mungkin kita harus menjauh, Pak, karena kita kan tidak bisa menjamin ada sumber api atau tidak di situ. Tadi sudah sempat disampaikan kan kecelakaan LPG yang paling parah itu kan kalau terjadi BLIVI nih, Pak. Kalau terjadi ledakan karena BLIVI, nah itu salah satu tadi yang disampaikan itu adalah kecelakaan LPG yang cukup parah. Jadi kalau misalkan ada kebocoran, itu ya kalau sebisa mungkin kita jangan mendekat ke sana, Pak. Mendekat ke sana. Kalau dari sisi kami sih kalau ada seperti itu, ada kejadian skid tank terguling, ya pasti yang pertama harus kita lakukan dari sisi Pertamina, yang pertama mengisolasi, Pak. Mengisolasi tempat, memastikan bahwa itu tidak ada sumber api, Pak, kurang lebih seperti itu. Kalau memang bocornya dari valve, ya itu nanti kita tutup valve-nya, kurang lebih seperti itu. Kalau memang memungkinkan kita transfer LPG-nya ke skid tank yang lain, itu akan kita lakukan, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi treatment-nya ini tergantung kondisinya seperti apa, Pak. Kebocorannya seperti apa. Gitu. Kalau memang kebocorannya sudah tidak bisa bisa dikontrol lagi, ya paling enggak ya kita harus mengisolasi, Pak, mengisolasi areanya, Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, nomor 3, untuk botol filling baik yang 12 kilo maupun 3 kilo sering kita temui seal regulator materialnya karet. Bagaimana pertimbangan menggunakan material seal karet yang mana kita ketahui hidrokarbon adalah musuh utama karet? Seal sering bocor di masyarakat. Ya, baik, Pak. Jadi kalau bicara rubber seal, Pak, ya sebenarnya rubber seal itu sudah ada ketentuannya, ada SNI-nya, Pak. Jadi
menentukan rubber seal itu sebenarnya bisa kita lihat logo SNI-nya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi itu materialnya sudah diatur sesuai dengan SNI ya, memang diaturnya karet. Jadi kurang lebih itu karet sintetis ya, jadi memang tidak terlalu bereaksi terhadap LPG, kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi sudah ada standarnya Pak yang mengatur. Jadi kalau memang ada ditemui khususnya di LPG 3 kilo ya mungkin karetnya bocor atau apa ya mungkin itu salah satu kadang yang kita juga mengedukasi masyarakat juga bagaimana penggunaan tabung LPG itu yang baik dan benar, ya, itu selalu kita lakukan Pak terlebih terhadap karet seal itu Pak, itu selalu kita lakukan sosialisasi. Jadi kadang-kadang pada saat masang regulator itu kadang-kadang kita nggak sabar atau apa akhirnya dicongkel. Terus ada juga yang dikasih karet, padahal hal-hal seperti itulah yang justru membuat seal-nya menjadi rusak, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi itu kita selalu lakukan edukasi sih Pak ke masyarakat. Kalau memang dapatnya kurang bagus pada saat sebelum dipasang, kita cek seal-nya kurang bagus, itu silakan aja sih Pak ditukar ke pangkalan atau agennya di mana Bapak membeli, nah, itu bisa saja Pak. Baik, lanjut lagi dari Pak Bernard. Mohon penjelasan path flow. Tentu tiap tank sesuai produk yang mau di-store, juga sistem kontrolnya. Gimana juga kalau tanknya sudah penuh, adakah instrumen untuk itu agar jangan sampai tumpah? Ya, jadi kalau LPG ini sebenarnya karena dia sistemnya tertutup, kemungkinan tumpah sih enggak. Tumpah sih dalam artian tumpah itu mungkin overpressure, jadi sehingga menyebabkan safety valve-nya terbuka ya, jadi dia akan rilis ke udara. Jadi untuk menjaga itu pada saat penerimaan, pada saat penimbunan itu kan kita sudah punya SOP, jadi memastikan terlebih dahulu tangki mana nih yang akan kita pakai untuk penerimaan. Jadi memastikan alits atau ruang kosongnya itu cukup sebelum kita melakukan pembongkaran. Nah, apabila sudah dipastikan cukup, nah baru itu kita bisa melakukan pembongkaran. Dan itu untuk SOP itu sebenarnya sudah ada di sistem tasnya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan kita mau bongkar sekian, ternyata alisnya nggak cukup, ya kita harus split tank, kurang lebih seperti itu. Pengamannya apa? Di tangki itu ada yang namanya level switch Pak. Jadi ada high dan high. Nah itu ada Pak. Jadi pada saat dia sudah mulai di high itu dia sudah akan alarm di situ. Sudah akan mengingatkan operator untuk segera switch tangki. Tapi pada saat kita sudah bicara full otomasi, nah itu dia akan switch tangki dengan menggunakan MOV tadi Pak, sudah bisa kita setting secara otomatis. Ya, oke. Ini ada klarifikasi dari Bu Wiji tadi. Saya perempuan, salah saya, mohon maaf nih. Saya pikir tadi Bapak gitu ya. Oke. Lanjut lagi pertanyaan dari Pak Hendri Suhendri. Izin bertanya Pak Dedi, pada saat penerimaan LPG dari kapal biasanya dalam discharge agreement ada parameter-parameter yang disepakati. Salah satunya temperatur. Apakah yang terjadi jika temperatur terlalu rendah, minus ataupun terlalu tinggi? Ya, kalau jadi gini Pak, di sistem penerimaan kita itu ada yang namanya shutdown valve Pak. Itu triggernya ada dua, satu dari pressure, yang kedua dari temperatur Pak. Kalau yang kita bicara ini adalah kita membongkar LPG pressurized Pak, otomatis minus itu kan tidak boleh Pak. Jadi begitu dia temperaturnya udah turun 0 derajat, itu shut off valve-nya akan bekerja Pak. Jadi akan tertutup Pak. Itu akan tertutup, jadi LPG yang temperaturnya terlalu rendah tadi itu tidak akan sampai merusak peralatan-peralatan atau instrumen-instrumen yang ada di darat Pak, kurang lebih seperti itu. Sama halnya seperti itu Pak, di kapal juga ada Pak, ada shut off valve-nya, shutdown valve-nya. Jadi pada saat di kapal juga itu ada istilahnya thermal switch ya Pak ya. Nah, temperatur switch. Jadi kalau dia minus itu akan tertutup otomatis valve-nya. Jadi itu di kapal untuk menjaga peralatan-peralatan atau instrumen yang ada di kapal. Di darat pun kami juga ada untuk menjaga instrumen-instrumen yang ada di darat. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ada pengamannya Pak. Kalaupun temperaturnya juga over, itu tetap akan tertutup Pak, karena ada ada temperatur switch-nya Pak. Baik. Ini pertanyaan terakhir, ini pas jam 17.30. Mau dari Bu Firda atau Mbak Firda ini ya.
Mau tanya lagi, Om Deddy, apakah fungsi inventory server dan historian server sama di tas depot LPG? Ini inventory server dan historian server sama itu ya mungkin ya pertanyaannya. Betul, Pak. Karena ada di beberapa TBBM server tersebut dipisah. Jadi mungkin dipisah maksudnya gini Pak, dipisah itu inventory server sendiri, historian server sendiri. Jadi di depot sendiri kadang-kadang kan kita juga butuh mengevaluasi data ini Pak, evaluasi data operasional seperti apa. Di pusat juga kita butuh data Pak. Jadi yang mungkin maksudnya dipisah itu memang kita ada untuk sistem ERP-nya kita sendiri dan diproses di lapangan juga ada sendiri ya Pak yang masuk di kontrol sistem tadi Pak yang di layer 3 tadi dan di layer 4 juga kita punya database sendiri. Fungsinya untuk apa? Tadi kalau ditanya fungsinya ya satu kalau untuk data historian yang ada di lapangan yang ada di level 3 itu ya fungsinya untuk menganalisa lebih ke arah untuk menganalisa proses di depot apakah ini sudah benar atau belum. Jadi data-data itu kita analisa apakah ada yang anomali. Nah, itu untuk menentukan istilahnya langkah-langkah yang perlu diambil apabila memang kok ini operasionalnya makin lama temperaturnya makin naik nih misalnya nih ada apa ini. Nah, kira-kira untuk menganalisa hal-hal yang seperti itu. Nah, sedangkan untuk di pusat sendiri karena kami juga adalah BUMN, data-data transaksi, data-data historian tersebut itu akan kita simpan semuanya untuk biasanya untuk keperluan audit karena kita ngomongin LPG ini kan kebanyakan subsidi nih dan setiap tahun kita akan diaudit oleh pemerintah ya data-data itu harus kita simpan selain untuk evaluasi bisnis kita dan itu juga untuk keperluan audit kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ini jamnya sudah lewat 2 menit. Iya Pak, siap. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Deddy Purnomo yang sudah menyampaikan paparannya dan juga diskusi yang sangat panjang dan banyak yang bertanya ini tadi. Sangat seru juga. Walaupun tadi juga ada yang komentar juga, ini saya baca di chat ya. Waduh, saya ini masih fresh graduate ini. Itu penjelasannya masih sulit dibayangkan nih tentang apa instrumentasinya. Siap Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Deddy Purnomo. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety momennya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung pada acara sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita lanjutkan acara kita rutin ini Selasa dan Rabu minggu depan. Selamat sore, salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Deddy. Terima kasih Pak Wahidin. Baik Pak. Terima kasih Pak Deddy. Pak Edi. Ya, Pak. Terima kasih. Izin live Pak. Ya, mangga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.